Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kalau ada masalah, ziarah ke kuburan kami. Orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, banyak di luar sana orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan subhat, yang menyebarkan fitnah kepada orang-orang yang mengikuti sunnah, yang mereka sebut sebagai Wahabi. Mereka menyatakan bahwa orang-orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Ini adalah fitnah. Apakah benar orang-orang Salafi atau orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi mengharamkan ziarah kubur? Tidak, teman-teman. Ziarah kubur ini diperbolehkan, bahkan disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang diharamkan ketika kita melakukan ziarah kubur adalah melakukan kesyirikan. Seperti yang dilakukan oleh oknum Ba'lawi ini, teman-teman. Dan apa yang mereka yakini? Mereka meyakini ketika mereka menziarahi salah satu makam wali dari kalangan mereka, maka bisa membereskan masalah-masalah mereka. Bisa menyelesaikan bahkan sampai 70 masalah bisa diselesaikan hanya dengan melakukan ziarah kubur. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Coba teman-teman simak videonya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Kalau ada masalah, apapun masalahnya, maka kalian harus datang ke kuburan kami. Ziarah ke kuburan kami. Maka masalah kalian akan selesai. Ini parah, teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Akidahnya nggak benar. Kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Bahkan mereka tidak segan-segan berdusta atas nama Nabi kita, teman-teman. Berdusta atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah, teman-teman, dia berkata, Nabi kita menyampaikan, kalau tidak sempat ziarah ke kuburan Nabi kita, maka ziarahlah ke kuburan wali mereka. Dapat menyelesaikan 70 masalah. Ini syirik akbar, teman-teman. Yang pertama, ini adalah perkara syirik. Yang kedua, dia berdusta atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Nabi kita lah yang mengajarkan dan memerintahkan umat Islam untuk menziarahi kuburan para wali dari kalangan mereka. Coba kita simak lagi, teman-teman, videonya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Jadi ini adalah makam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, teman-teman. Jadi dikatakan seolah-olah ziarah ke makam dia, teman-teman, setara dengan berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Islam yang ziarah ke makam kuburan Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada di dalam keyakinan mereka, bagi mereka yang berakidah lurus, teman-teman, bahwa kuburan Nabi bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Berbanding terbalik dengan doktrin mereka. Tidak pernah ada di dalam keyakinan umat Islam, kalau kita ziarah ke kuburan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka 70 masalah akan selesai. Apapun masalahnya bisa diselesaikan. Tidak pernah ada. Ini luar biasa sekali doktrin mereka menyesatkan umat Islam. Kalau ziarah ke kuburan mereka, apapun masalah kalian, maka datanglah ke kuburan mereka untuk berziarah. Maka 70 masalah, teman-teman, akan selesai. Dan yang parahnya lagi, dan yang celakanya lagi, dia, teman-teman, menisbatkan ini adalah ajaran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba teman-teman simak video ini. Dari video ini, teman-teman, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ajaran mereka ini adalah ajaran
untuk mengajak umat mengkultuskan nasab-nasab mereka, mengkultuskan wali-wali dari kalangan mereka, mengkultuskan manusia, dan bahkan lebih parah teman-teman, lebih parah, bahkan dia sudah menyebarkan ajaran syirik, kesyirikan akbar. Coba teman-teman simak video ini. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Jadi mimpi ini teman-teman ilham dari Allah untuk tarbiyah, untuk pelajaran, untuk kita semua menurut Habib ini teman-teman. Celaka sekali, dan ajarannya adalah ajaran kesyirikan. Oke, kita lanjutkan teman-teman videonya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dan tahukah teman-teman siapa Habib Abdullah Alwi Al-Haddad ini? Ini adalah pada video pertama yang diyakini kalau kita menziarahi kuburan dia teman-teman, maka selesai masalah kita sampai 70 masalah. Wah, luar biasa. Dan ini lebih gila lagi. Sampai bertanya malaikat munkar nakir siapa Tuhan dia? Dia menjawab adalah Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Kacau sudah teman-teman. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Kasih syafaat. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Mereka-mereka ini ingin umat Islam yang ada di Indonesia agar semua umat Islam menghormati mereka, menyanjung mereka, bahkan sampai mengkultuskan mereka. Selalu teman-teman ditanamkan doktrin inilah manfaat hubungan dengan keluarga Nabi. Mereka mengaku sebagai keluarga Nabi, tetapi tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin dikultuskan. Bahkan yang lebih parah teman-teman, mungkin teman-teman masih teringat di dalam ingatan teman-teman ceramah dari Habib ini, Habib Ali ini teman-teman, Habib Ali Jindan ini, dia menyatakan bahwa di dalam ceramahnya ada seorang Habib, yang mana seorang muhibbin dari Habib ini teman-teman sangat cinta kepada Habib ini. Dan muhibbin ini teman-teman jarang ibadah, jarang sholat, ahli maksiat, tapi cinta kepada Habibnya. Maka ketika meninggal dunia, Habibnya teman-teman menulis surat untuk malaikat munkar nakir, diletakkan di kepala jenazah muhibbinnya ini. Sambil berkata, "Man, kalau malaikat munkar nakir bertanya, jangan jawab man, pertanyaan malaikat munkar nakir. Berikan saja surat dari saya, dari Habibnya, kepada malaikat munkar nakir. Maka akan dijamin masuk surga tanpa hisab." Ajaran apa ini teman-teman? Meskipun jarang ibadah nih, jarang sholat, ahli maksiat, tapi cinta kepada mereka. Mereka ingin dikultuskan teman-teman. Lalu dijanjikan surga, masuk surga tanpa hisab. Ini sudah keluar dari ajaran Islam. Ini adalah ajaran sesat, dan parahnya lagi teman-teman, masih banyak masyarakat kita Indonesia masih mempercayai mereka sebagai cucu dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya sekedar mempercayai saja, tetapi menjadi muhibbin, mengikuti ajaran-ajaran sesat mereka. Nauzubillah. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Singkat saja teman-teman, semoga bermanfaat dan dapat kita ambil pelajaran dari video ini teman-teman. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.